Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Perlawanan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Jokowi, ini CQ Gibran itu masih terus berlanjut. Kendati sebelumnya PDIP secara resmi sudah bersama dengan partai-partai pengusung Ganjar Mahfud mengakui menghormati keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan paslon 01 dan 03. Namun ternyata PDIP itu tidak tinggal diam saja dan eh, kemarin itu hari Selasa tanggal 23 April melalui ketua tim hukumnya Gayus Lumbun meminta kepada KPU untuk tidak terburu-buru menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Karena kan setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak gugatan dari paslon 01 dan 03 dan dengan begitu artinya memenangkan paslon 02 CQ KPU. Ketua KPU Hasyim Asyari pada waktu itu menyatakan bahwa mereka itu akan segera menetapkan pasangan Prabowo dan Gibran sebagai pasangan yang presiden dan wakil presiden yang terpilih. Dan rencananya penetapan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih itu akan dilaksanakan hari ini, yakni hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 10. Ada 3 hal penting di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Yang pertama adalah terhadap semua pokok permohonan, baik permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor 1 maupun nomor 3, atau dalam perkara nomor 1 maupun nomor 2, itu dinyatakan bahwa semua pokok permohonannya adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu yang kedua, konsekuensinya adalah semua pokok permohonan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Nah, yang ketiga, sebagai konsekuensinya maka SK KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional, pemilu 2024, dinyatakan benar dan tetap sah berlaku. Nah, pernyataan Hasyim itu tadilah rupanya yang diminta oleh Gayus Lumbun untuk tidak terburu-buru. Karena memang kalau berdasarkan dari hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU beberapa waktu yang lalu kan disebutkan bahwa pasangan Prabowo Gibran itu memperoleh 96,2 juta suara atau 58,6%. Kemudian pasangan Anies Muhaimin itu memperoleh 40,9 juta suara atau 24,9%, sementara pasangan Ganjar dan Mahfud itu paling buncit itu memperoleh 27 juta suara atau 16,5%. Saya minta agar KPU taat asas dan taat hukum, tidak menjadikan satu keterlambatan keadilan. Tunda dulu penetapan sampai ada putusan yang pasti dari PT UN itu, kata Gayus Lumbun, menyusul penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan mereka terhadap KPU itu dan KPU dan pemerintah itu diterima. Gayus menyebut itu putusan itu dismisal atau menyatakan gugatan PDIP terhadap KPU diterima, dan sidang putusan dismisal itu dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Hari Sugiharto pada kemarin itu ya, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 atau sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan sehari sebelum penetapan KPU. Jadi dengan putusan dismisal itu, kata Gayus Lumbun, permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara. Dengan diterimanya permohonan itu, maka proses persidangan di PT UN nantinya akan mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilu 2024. Kalau KPU buru-buru membuat penetapan paslon, ya ini menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan di PT UN. Jadi kata dia kan ini prosesnya akan terjadi beberapa hari mendatang, dan yang dia jangan sampai kemudian terjadi apa yang disebut sebagai justice delay. Ya ini keadilan yang terlambat nanti kalau buru-buru ditetapkan. Jadi ini kira-kira yang dibayangkan oleh
Gayus Lumbun kalau kemudian nantinya Pengadilan Tata Usaha Negara itu memenangkan gugatan mereka terhadap KPU dan pemerintah dan kemudian dinyatakan ada pelanggaran hukum, ya berarti kan penetapan Prabowo dan Gibran itu harus dibatalkan. Sementara kalau kemudian KPU hari ini sudah menetapkan pasangan Prabowo dan Gibran, saya kira ini akan menimbulkan dilematis secara hukum. Karena itu kata Gayus, beri kesempatan hukum untuk menentukan apakah penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan itu sudah patut untuk memutuskan atau menetapkan, kata dia. Sebelumnya, ketika bersama dengan proses sidang di Mahkamah Konstitusi itu kan PDIP juga mengajukan gugatan ke PT UN. Itu disampaikan pada tanggal 2 April 2024. Pada waktu itu juga Gayus Lumbun menyatakan bahwa mereka memasukkan gugatan melalui PT UN itu spesifik tentang perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang berkuasa dan dalam hal ini utamanya adalah KPU, kata Gayus pada waktu itu. Gayus menyebut gugatan PDIP di PT UN itu berbeda dengan gugatan mereka sebelumnya di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu kan yang mengajukan adalah tim hukum 03. Artinya itu terdiri dari PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, kemudian Partai Perindo dan juga Partai Hanura. Nah, sementara dalam gugatan kali ini yang dilakukan oleh PDIP itu gugatannya spesifik perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Sementara kalau di Mahkamah Konstitusi hanya gugatan berkenaan dengan sengketa suara. Nah, menurut Gayus, konsekuensi dari perbuatan melawan hukum KPU itu secara spesifik berdampak pada pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Selain itu mereka juga menggugat pemerintah karena dinilai telah ikut membantu pemenangan mereka sebagai capres dan cawapres nomor urut 2. Ini artinya pemerintah dalam hal ini adalah tim pemerintahan Jokowi ya. Saya katakan tadi fokus ini pada tindakan adalah KPU RI tahun 2024 dan kata dia ini dampaknya itu pada penetapan calon presiden dan wakil presiden. Artinya sebenarnya yang disasar ini adalah Gibran Rakabuming karena dianggap dia ini berdasarkan putusan dari MK kan ada pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh pamannya sehingga putusan itu sehingga lahir kemudian putusan nomor 90 yang menjadi dasar kemudian Gibran lolos menjadi calon wakil presiden. Nah, akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu dan kemudian juga KPU yang mengesahkan karena kemudian didaftarkan di KPU dan kemudian tanpa terlebih dahulu mengubah PKPU-nya itu kan PDIP sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu dirugikan. Nah ini saya kira apapun ini adalah tampak sekali bahwa PDIP itu tidak mau menyerah meskipun Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan gugatan mereka ditolak, tetapi mereka menyatakan bahwa ini berbeda karena ini gugatannya lebih spesifik perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah. Ini saya kira sangat menarik kendati mungkin orang banyak sudahlah. Ngapain lagi PDIP menggugat, pasti banyak akan seperti itu. Toh putusannya di Mahkamah Konstitusi semacam itu dan kalau toh digugat di PT UN, kemungkinan besar PT UN juga tidak akan melangkahi apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, jadi juga menolak gugatan itu. Jadi ini dianggap cuma sekedar upaya yang sia-sia. Tetapi saya kira kalau kita melihat gigihnya perlawanan dari PDIP itu kan menunjukkan bagaimana suasana kebatinan dari PDIP yang betul-betul merasa dikhianati oleh Presiden Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming. Karena itu mereka dengan berbagai cara itu kemudian menempuh prosedur-prosedur hukum selain di Mahkamah Konstitusi dan kemudian sekarang di PT UN. Mungkin yang kita tunggu sekarang sebenarnya bagaimana dengan di hak angket di DPR karena sesungguhnya sejak awal kan sebenarnya PDIP ini didorong untuk mengajukan hak angket dan prosesnya kalau hak angket itu betul-betul proses politik yang bisa jauh lebih cepat prosesnya ketimbang apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi maupun di PT UN. Tetapi seperti kita ketahui sampai sekarang itu PDIP masih belum sampai pada satu kesimpulan untuk mengajukan hak angket padahal ada partai-partai lain setidaknya seperti PKB seperti dikatakan oleh Muhaimin Iskandar dan juga PKS berarti kalau ada yang maju mengajukan hak angket ya apalagi PDIP mereka juga akan tetap konsisten melakukan itu. Nah ini yang saya kira penting di samping PDIP mengajukan PT UN, tapi mereka juga harus tetap menempuh opsi soal hak angket. Jangan dipikirkan bahwa soal hak angket itu pasti nanti akan
akan kalah karena sekarang partai-partai yang berada di pendukung pemerintah juga jumlahnya jauh lebih banyak. Bukan soal kalah menang, saya kira sebenarnya publik akan menilai konsistensi dari PDIP karena dalam kasus Jokowi ini sebenarnya ya kemudian terjadi sampai Jokowi membuat rezim atau dinasti Jokowi ini kan sebenarnya yang memulainya PDIP karena bagaimanapun juga Jokowi itu sejak awal kan diusung oleh PDIP mulai dari wali kota di Solo, Surakarta, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta dan berlanjut menjadi presiden sampai 2 periode. Tetapi tentu saja memang kita juga bisa memahami bagaimana suasana kebatinan atau kalau pakai bahasa yang lebih mudahnya bagaimana sakit hatinya PDIP karena dia dikhianati oleh orang yang sudah dibesarkannya bukan hanya Jokowi, tetapi anak dan menantu Jokowi yang dibesarkan oleh PDIP itu sekarang berkhianat terhadap PDIP dan ya dampaknya seperti kita ketahui membuat PDIP itu kursinya di parlemen turun dan kemudian calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung juga kalah bahkan secara mengenaskan itu hanya ada di peringkat ketiga. Padahal PDIP ini kan partai pemenang pemilu ya. Saya Arsumno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.